Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas nih mengenai seleksi mandiri di Universitas Djana Badra. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang kenal banget sama satu univ ini atau mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi si Universitas Djana Badra ini salah satu universitas yang terletak di Yogyakarta. Nah, jadi si Universitas Djana Badra ini adalah universitas swasta. Jadi mungkin buat kalian yang pengen nyoba-nyoba nih setelah UTBK kemarin kira-kira keterima atau enggak, terus udah nyoba SM di sana sini, bisa juga untuk memilih Djana Badra sebagai pilihan. Oke. Langsung aja yang pertama untuk pembukaan pendaftaran. Jadi si Djana Badra ini pendaftarannya untuk tahun 2021 itu dibuka sudah dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2021. Nah, jadi buat kalian yang mau masuk ke universitas ini tenang, gak usah panik karena pendaftarannya itu cukup panjang ya rentan waktunya. Nah, yang kedua untuk biaya pendaftaran. Jadi untuk si Universitas Djana Badra ini gak cuman ada satu kelas gitu ya. Yang pertama untuk kelas reguler itu pendaftarannya adalah sebesar Rp250.000. Nah, untuk kalian yang memakai jalur rapor maka pendaftarannya itu biayanya sebesar Rp250.000 juga. Nah, buat kalian nih yang merupakan karyawan gitu ya. Jadi ada kelas karyawan untuk Fakultas Ekonomi itu pendaftarannya Rp400.000, dan untuk kalian yang mengambilnya kelas karyawan Fakultas Teknik maka biaya pendaftarannya adalah sebesar Rp450.000. Oke, kita next ya. Nah, di sini yang pertama ada jalur reguler. Nah, persyaratannya apa aja? Jadi, untuk kalian yang mau mendaftarkan diri ke Universitas Djana Badra melalui jalur reguler, maka syarat yang pertama adalah fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus yang telah dilegalisir. Jadi, mungkin buat kalian yang lulusan tahun ini kan bisa jadi belum megang ijazah ya. Jadi, nanti kalian minta aja surat keterangan lulus yang sah dari sekolah kalian. Nah, yang kedua adalah rapor kelas 11 semester 1 dan 2 yang telah dilegalisir sekolah. Jangan lupa ya untuk dilegalisir dulu nih. Terus yang ketiga ada fotokopi KTP dan juga KK. Dan yang keempat adalah foto berwarna, ukurannya adalah 3x4. Oke, kita next ya. Nah, yang kedua ada jalur prestasi. Nah, kira-kira fasilitasnya atau keuntungannya apa aja? Jadi di sini untuk jalur prestasi itu ada potongan sumbangan Tridharma perguruan tinggi sesuai peringkat prestasi yang diperoleh. Jadi nanti dikelompokin nih, misal prestasinya tingkat kabupaten atau provinsi atau mungkin dan lain-lain. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu yang pertama nilai UN rata-rata 7,5 ke atas untuk lulusan 2018, 2019, dan 2020. Nah, lalu yang kedua adalah prestasi di bidang akademik atau minat atau bakat serendah-rendahnya adalah juara 3 tingkat kabupaten atau kota. Nah, untuk batas waktunya ini ada batasnya ya, yaitu tidak lebih dari 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau kalian punya prestasi nih 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, nah itu nggak bisa diikutin. Jadi untuk batasannya adalah 3 tahun 3 tahun sampai kalian daftar gitu ya hitungannya. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada ketentuan nih untuk jalur prestasi. Jadi ada ketentuannya, terus nanti fasilitas apa yang didapat sesuai dengan ketentuan yang kalian udah penuhin. Yang pertama, untuk kalian yang memiliki nilai rapor kelas 12 rata-ratanya itu sama dengan atau lebih besar dari 7,5 untuk lulusan tahun 2020 dan 2021, maka kalian akan mendapatkan fasilitasnya adalah bebas tes masuk. Jadi kalian nggak usah harus ngikutin tes nih, jadi langsung aja untuk bisa masuk ke Universitas Djana Badra ini. Nah, yang kedua, kalau kalian memiliki nilai UN rata-ratanya 7,5 sampai 8 itu untuk lulusan 2018 dan 2019, maka kalian akan mendapatkan fasilitasnya yaitu bebas tes masuk dan ada lagi nih yaitu potongan sumbangan Tridharma sebesar 25%. Dan untuk kalian yang memiliki nilai UN rata-ratanya itu di atas 8 untuk lulusan 2018 dan 2019, maka kalian akan mendapatkan fasilitasnya itu berupa bebas tes masuk dan untuk potongan sumbangan Tridharmanya
akreditasinya ini lebih tinggi ya, yaitu dipotongnya sebanyak 50%. Nah, ini lumayan banget nih. Nah, untuk selanjutnya untuk kalian yang memiliki nilai US rata-rata itu 8 sampai 8,5 untuk lulusan 2020 dan juga 2021, maka kalian akan mendapatkan fasilitas atau keuntungannya yaitu adalah bebas tes masuk dan juga potongan sumbangan Tridharma itu sebanyak 25%. Nah, yang selanjutnya untuk kalian yang nilai US rata-ratanya di atas 8 untuk lulusan 2020 dan 2021, maka fasilitas yang akan kalian dapat itu bebas tes masuk dan juga potongan sumbangan Tridharma sebanyak 50%. Nah, buat kalian nih yang punya prestasi terutama juara 1, 2, ataupun 3 di tingkat internasional ataupun nasional di bidang seni, olahraga, atau iptek, maka keuntungan atau fasilitas yang unggul nih yang bakal kalian dapat adalah kalian bebas tes masuk dan juga bebas sumbangan Tridharma. Jadi untuk sumbangan Tridharmanya kalian tidak perlu membayarkan Rp1 pun ya. Jadi ini benar-benar gratis nih. Nah, selanjutnya untuk juara 1, 2, atau 3 tingkat provinsi untuk seni, olahraga, atau iptek, maka kalian akan mendapatkan keuntungan yaitu bebas tes masuk dan juga potongan sumbangan Tridharma itu sebanyak 50%. Nah, yang selanjutnya untuk kalian yang memiliki prestasi yaitu juara 1, juara 2, atau juara 3 di tingkat kabupaten atau kota di bidang seni, olahraga, atau iptek, maka kalian akan mendapatkan fasilitasnya itu berupa bebas tes masuk dan juga potongan sumbangan Tridharmanya itu sebesar 25% nih. Wow, jadi ini nggak rugi banget ya mungkin buat kalian yang punya prestasi di karate atau mungkin renang atau mungkin pernah ikut perlombaan apa, jangan ragu buat daftar di Universitas Djana Badra ini melalui jalur prestasi. Oke, kita next nih. Nah, yang selanjutnya ini ada mungkin untuk kalian yang udah bekerja tapi semangat untuk belajarnya masih tinggi banget ya. Jadi kalian bisa ambil jalur kelas karyawan. Jadi untuk jalur kelas karyawan ini yang pertama syaratnya adalah surat keterangan telah bekerja yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja atau surat pernyataan pernah bekerja. Jadi mungkin buat kalian yang udah ngelamar kerja ya sebelum kuliah, jadi mungkin kalian bisa nih untuk masuk melalui jalur kelas karyawan. Nah, untuk syarat kedua adalah fotokopi ijazah SMU atau program diploma yang sudah dilegalisir. Nah, selanjutnya ada fotokopi KTP dan juga KK atau kartu keluarga. Dan yang terakhir syaratnya adalah foto berwarna untuk ukurannya itu 3x4. Nah, selanjutnya ada alih jalur atau pindahan. Jadi mungkin buat kalian yang tadinya kuliah di Jakarta atau mungkin di Bandung dan lain-lain, terus tiba-tiba kalian harus pindah nih ke Jogja atau mungkin memang univ sebelumnya terlalu jauh. Nah, mau pindah ke Universitas Djana Badra, apa aja sih persyaratannya? Yang pertama adalah akreditasi program asal itu minimumnya sama atau lebih tinggi dengan akreditasi program studi yang dituju di Universitas Djana Badra. Nah, jadi misal nih kalian pernah ngambil program studinya teknik sipil di Universitas A. Nah, sebelumnya itu akreditasinya B, maka kalau misal di Universitas Djana Badra itu B ya kalian bisa nih keterima di situ. Nah, tapi kalau misal sebelumnya C, nah itu mungkin kalian bisa mencari univ yang lain gitu ya sebagai alternatifnya. Nah, yang kedua tidak menerima pindahan atau alih jalur dari luar negeri. Dan yang ketiga adalah tidak menerima calon mahasiswa pindahan dengan status drop out. Jadi mungkin buat kalian yang dulu ada trouble di kuliah yang sebelumnya itu mungkin yang ada yang udah drop out gitu ya, kalian nggak bisa masuk ke sini kecuali misal nih dulu kalian udah genting banget di univ sebelumnya, tapi sebelum di drop out kalian keluar. Jadi semacam mengundurkan diri atau memang mengajukan surat pemindahan ke Univ Djana Badra. Nah, itu insya Allah masih bisa memungkinkan ya daripada harus di drop out. Oke, untuk persyaratannya yang pertama fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir, terus ada fotokopi ijazah SMA yang telah dilegalisir atau ijazah diploma yang telah dilegalisir. Nah, yang ketiga ada surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal. Yang keempat adalah sertifikasi akreditasi program studi. Jadi kalian minta dulu ya sertifikasi akreditasi dari
univ kalian yang lama kalau mau ngedaftar di Universitas Jana Badra melalui jalur yang alih jalur atau pindahan ini. Nah, teman-teman itu semua nih. Jadi untuk informasi mengenai seleksi mandiri di Universitas Jana Badra Yogyakarta ya, terletak di Yogyakarta. Jadi buat kalian yang semisal nggak dapet nih universitas negeri atau mungkin universitas yang udah kalian idam-idamin, itu kalian nggak usah minder. Yang penting kalian nggak stop untuk belajar ya. Nah, buat kalian yang kepengen kuliah di tahun ini atau mungkin yang baru lulus atau mungkin yang kemarin udah sempat libur 1 tahun belum sempat kuliah, yuk tetap semangat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan berdoa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.